Entah kejadian mengerikan seperti apa yang menimpa si Januari ini. Namun Baudry menemukan luka tembak sudah menembus perut bagian samping. Sempat akan dibawa ke rumah sakit. Januari yang setengah sadar pun memohon agar mereka tidak melakukannya. Sehingga dengan alat medis seadanya, Baudry akan menahan pendarahan sebisa mungkin. I'm sorry. Okay, get the kid. I'm sorry. Beres mengobati lukanya, Sofia pun membuatkan sup ayam hangat agar tenaga Januari cepat pulih. Hingga saat larut malam tiba, Baudry berpesan agar Sofia tetap menjaga jarak. Bukan apa-apa, dengan fakta bahwa Januari adalah orang asing yang membawa luka tembak, mereka tidak tahu siapa Januari sebelum terluka seperti ini dan berharap Sofia mengerti situasinya. Night, Bo. Right. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Sadar-sadar Januari sudah terbangun dalam keadaan tangan terborgol pada pegangan kasur. Sofia menjelaskan bahwa itu adalah protokol keamanan yang sengaja ayahnya terapkan. Meski terkesan negatif, mereka sebenarnya tulus ingin membantu dan Januari benar-benar paham dengan situasi tersebut. Bo told me that if you tried to move, I'd have to shoot you. Baudry sendiri masih berada di supermarket membeli beberapa obat termasuk pakaian ganti untuk Januari. Saat akan pulang itulah, ia secara kebetulan bertemu dengan teman berburunya yang merupakan seorang polisi bernama Break. Tak sendiri, beliau juga memperkenalkan partner barunya yang baru pindah tugaskan bernama Davin. Ini babangusnya sebelum akhirnya pergi melanjutkan patroli siangnya. All right, well, how's the kiddo? All right. We'll see you, big man. See you. Keep your nose clean. Tengah malam saat Sofia sudah tidur, Baudry pun dihampiri Januari yang kebetulan masih terjaga. Ketika ditanya tentang asal-usul bagaimana ia bisa seperti ini, Januari menjelaskan bahwa tepat saat dirinya pulang kerja, ia mendapati teman satu kosnya yaitu si Lizzie sedang dihajar oleh dua pria asing bertopeng, termasuk menyakiti Januari yang tidak tahu apa-apa ini. They were there. This was hurt. It took us. Entah apa yang mereka inginkan, namun kedua pria ini membawa Lizzie dan Januari ke tepi sungai, menembak babatok si Lizzie hingga tewas, melempar jasadnya ke tengah sungai. Sementara untuk Januari, ia sempat berhasil kabur namun keburu ditembak pada bagian perut, yang karena Januari dianggap tewas hanyut di sungai, mereka pun langsung pergi meninggalkan TKP. Tell me about the other girl. Liz. Elizabeth. Demi memastikan kebenarannya, Baudry pun subuh-subuh langsung pergi menyusuri sungai untuk mencari jasad Lizzie. Dan benar saja, ia mendapati jasadnya tersangkut pada ranting di tepian sungai. Sadar jika dua pria asing itu sampai menemukannya, tentulah mereka akan mengetahui bahwa Januari berhasil selamat. Sehingga sebelum itu terjadi, Baudry langsung menghanyutkan kembali jasadnya. Tak ingin ada yang ditutup-tutupi, Baudry pun memberitahukan temuannya barusan kepada Sofia. Disinilah Baudry dibuat dilema antara harus tetap merawat Januari atau menyerahkannya pada pihak berwajib. Namun karena Sofia kekeh ingin merawat Januari sampai sembuh, Baudry pun menunda keputusannya tersebut. Get back in the house, tool up and lock all the doors, okay, baby? Yes, sir. Tengah malam setelah beberapa hari terbaring, akhirnya Januari bisa kembali menghirup udara segar saat luka di perutnya perlahan mulai pulih. Melihat Baudry masih nangkring di depan rumah, ia pun menghampiri beliau untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena tanpa pertolongan mereka berdua, entah nasib buruk seperti apa yang mungkin akan menimpanya. Yeah, you got a ways to go, but you'll be fine. I've seen much worse. Melihat kondisi Januari sudah lumayan membaik, Baudry pun dengan berat hati mengatakan bahwa mulai esok Januari